Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang di vlog saya, Abu Yusuf Al-Maki. Semoga jamaah semua dalam keadaan sehat walafiat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, malam hari ini saya sedang berada di kota suci Madinah Al-Munawwarah ya. Tepatnya jamaah sudah tahu, di belakang saya sudah terlihat ada payung-payung Masjid Nabawi. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah sekalian, pada vlog saya malam hari ini saya ingin memberitahu kepada jamaah sekalian tentang informasi kota suci Madinah Munawwarah ya, khususnya di Masjid Nabawi ya. Jadi ini adalah perjalanan saya ke Masjid Nabawi setelah pelaksanaan ibadah haji ya. Setelah wukuf di Arafah, Muzdalifah, dan selesai semua pelaksanaan ibadah haji, saya ingin mengetahui keadaan di kota suci Madinah Munawwarah ya. Dan tentunya tujuan utama kesini adalah berziarah ke kota Rasulullah SAW, berziarah kepada Nabi Muhammad SAW, dan sholat beribadah di Masjid Nabawi. Ya mas kalian, inilah kondisi di halaman Masjid Nabawi ya. Seperti ini kondisinya ya. Untuk saat ini di Masjid Nabawi atau di Madinah kondisi cukup panas ya. Di malam hari saja ini terasa panas banget ya. Dan di malam hari ini suhunya mencapai 42 derajat ya. Masya Allah, ini lebih panas dari kota suci Makkah Al-Mukarramah. Sampai jamaah lihat ya, ini di sekitar halaman Masjid Nabawi disediakan blower-blower ya, kipas-kipas yang ada airnya ini ya, supaya yang jamaah yang sholat di halaman Masjid Nabawi tetap merasakan nyaman, tidak kepanasan ya. Masya Allah, terlihat jamaah haji ini sedang menunggu sholat isya ya. Jadi ini sekarang jam 8 malam ya jamaah sekalian ya. Saya ingin mengajak kepada jamaah semua untuk mengetahui kegiatan apa saja jamaah haji ketika di Masjid Nabawi ya. Ini saya akan menunjukkan salah satu kegiatan jamaah haji ya, khususnya jamaah haji Indonesia di Masjid Nabawi ya. Oke jamaah sekalian, kita ini masuk ke pintu 19 ya. Tempat ini adalah akses yang bisa diingat atau yang mudah. Di samping gerbang utama, ini gerbang utamanya ini ya jamaah sekalian ya. Ini gerbang Malik Fahad ya, pintu nomor 20, 21. Nah ini kita lewat pintu 19 ya. Kenapa saya ajak ke pintu 19? Karena disinilah tempat berkumpulnya jamaah haji Indonesia ya. Jadi jamaah sekalian, di sini tuh ada seorang syekh ya, seorang talibul ilm, seorang penuntut ilmu asli dari anak pribumi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma aftahli abwaaba rahmatik ya. Ini suasana di dalam Masjid Nabawi ya jamaah sekalian saat ini. Masya Allah, tabarakallah ya. Lihat jamaah indahnya Masjid Nabawi ini ya. Ornamen masjidnya Masya Allah, tabarakallah ya. Ini khusus untuk jamaah-jamaah yang punya kebutuhan khusus, yang pakai kursi roda. Jadi khusus tempat sholatnya di tempat ini, shopnya ya khusus. Oke. Masya Allah. Nah inilah jamaah sekalian, ini mayoritas jamaah haji Indonesia berkumpul di tempat ini jamaah semua sekalian ya. Ini jamaah haji Indonesia sedang mendengarkan ceramah yang berbahasa Indonesia ya. Pematerinya adalah mahasiswa Indonesia yang belajar di Universitas Madinah Al-Munawwarah, sedang menempuh S3. Lihat jamaah semua. Ini sampai jamaah tidak kebagian tempat duduk ya, karena
penuh. Indonesia, Malaysia ya, karena masih satu bahasa. Ini dia beliau. Ini beliau pematerinya, Ustadz Ariful Bahri. Ya, Ustadz Ariful Bahri, beliau berasal dari Riau. Beliau mahasiswa Universitas Islam Madinah yang sedang menempuh S3 atau doktoral. Ya, jamaah sekalian, masya Allah, tabarakallah. Ini semua jamaah yang mengikuti pengajiannya adalah jamaah haji Indonesia dan juga Malaysia ya. Karena memang bahasanya bahasa Indonesia. Entah bisa kedengar apa tidak jamaah ya, ini ceramahnya, suaranya, suara beliau. Ya, ini semua jamaah haji Indonesia ya. Mustaminya pendengarnya jamaah haji Indonesia, karena ini memang cocok didengarkan oleh jamaah haji Indonesia karena bahasanya bahasa Indonesia. Dan satu-satunya majelis yang menggunakan bahasa Indonesia cuma ini ya, di Masjid Nabawi. Majelis yang lain itu semuanya berbahasa Arab ya. Jadi yang bagi jamaah yang mengerti bahasa Arab ya, bisa mengikuti kajian-kajian yang berbahasa Arab ya, langsung dengan masyayikh, para syekh yang berasal dari Arab Saudi. Lihat ya mas kalian ya, masya Allah, ini Masjid Nabawi nyaman banget ya. Memang bedanya kalau kita berada di Masjid Nabawi, ini kita merasakan suasana yang nyaman, tentram ya, cocok banget untuk kita bermunajat, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berzikir, berdoa ya. Nah, ini salah satu majelis ya yang berbahasa Arab kalian ya. Ini majelisnya, tapi sekarang lagi kosong, lagi tidak ada syekh yang biasanya ini pagi hari habis sholat subuh sama habis asar, atau mungkin habis isya nanti. Biasanya ada jadwal-jadwal tertentu. Masya Allah, tabarakallah. Dan nggak usah khawatir jamaah sekalian, ketika jamaah sedang berada di kota suci Madinah, jamaah tetap bisa meminum air zam-zam ya. Ya, jadi air minum zam-zam ini sengaja didatangkan dari kota suci Mekah Al-Mukarramah untuk dihidangkan bagi jamaah haji ataupun jamaah umrah yang sedang berada di Masjid Nabawi di kota Madinah ya. Dan ini air zam-zam ini khusus atau disediakan hanya berada di dalam Masjid Nabawi saja ya. Adapun di luar masjid ada tempat air minum juga, tetapi itu bukan air zam-zam ya, itu air mineral biasa saja ya. Jadi jamaah sekalian, kalau ingin meminum air zam-zam ketika di Masjid Nabawi, silahkan masuk ke dalam masjid dan di drum-drum seperti ini ya tempatnya. Mudah-mudahan jamaah semuanya yang menonton video ini, khususnya subscriber Abu Yusuf Al-Maki ya, sekali lagi yang belum subscribe
subscribe dulu ya, supaya kalian semua tidak ketinggalan informasi tentang Mekah Madinah, informasi tentang haji dan umrah. Ya, terima kasih. Ya, baik ya mas kalian ya. Jadi ya, inilah kondisi Masjid Nabawi ya, Masya Allah, Tabarakallah ya. Kita nanti akan berziarah ke makam Rasulullah SAW. Saya akan mengajak jamaah semua untuk berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW ya, setelah Isya ya. Karena ini waktunya sekarang maghrib ya, masih menunggu sholat Isya ya. Jadi tanggung, kita akan menunggu sholat Isya dulu di sini. Setelah itu baru setelah sholat Isya kita akan berziarah ke makam Rasulullah SAW ya. Tetap bersama kami jamaah ya. Nah ini saya ingin mengajak atau mereview jamaah semua bagian tengah. Nah, jadi tadi yang dilihat itu bagian samping sebelah kanan. Kalau kita posisi ke depan masjid ya, menghadap ke tempat imam, itu tadi posisinya di sayap sebelah kanan masjid. Sekarang ini saya mengajak kepada jamaah ke posisi tengah-tengah masjid ya. Ini kondisi di sini ya. Nah, di sini ada syekh yang sedang mengisi kajian. Ini kajian berbahasa Arab. Ini mustaminya orang-orang Arab ya. Namun ada jamaah Indonesia ataupun Malaysia ya yang mengikuti kajian ini. Tentunya mereka bisa mengerti bahasa Arab ya. Insyaallah. الذي يوجد فيه مكان خاص للنساء، يوجد فيه مكان خاص للنساء، مكان خاص للنساء، وقد أوصلها النقل الجماعي. وبعد انتهائها من العمرة استقلت حافلة أخرى تابعة للنقل الجماعي إلى الموقف الرئيسي خارج مكة، ومن هناك سافرت إلى المدينة لحافلات النقل الجماعي. فهل هي آثمة بسفرها وهي في هذه السن وهذه الظروف؟ أجاب الشيخ رحمه الله: إذا كان الواقع هو ما ذكرته السائلة، فالسفر المذكور محرم. أي السفر المذكور محرم. سبحان جدة الشيخ ما هو متشدد. وعلى المرأة المذكورة التوبة إلى الله من ذلك. لأنها سنها فوق 40 كبيرة عجوز، ومع يعني ومع المكان المخصص للنساء، وهكذا في العودة sedang membahas tentang إلى المدينة من مكة إلى المدينة. haji dan umrah, ومع permasalahan ذلك haji dan umrah. بدون محرم كانت عاصية. Oke, ya ini jamaah sekalian, ini kondisi di bagian tengah Masjid Nabawi ya. Dan ini ada payungnya, ada payung. Sewaktu-waktu kalau sewaktu-waktu ini dibuka ya payung-payung ini ketika malam hari. والعزم الصادق على أن لا تعود لذلك. Insyaallah, tabarakallah ya. Saya doakan kepada jamaah semuanya yang menonton video ini, khususnya kepada subscriber Abu Yusuf Al-Maki. Mudah-mudahan Allah berikan rezeki yang luas, yang berkah, serta kemampuan agar bisa berangkat ke tanah suci melaksanakan ibadah haji ataupun umrah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bagian ini padat sekali jemaah ya, bagian depan ini. Yaitu bagian depan ya. Ini adalah
Nah ini yang ada tembok-tembok ya jamaah ya, ada tembok-tembok ini ya, tembok-tembok ini terus sampai ke depan sana ya. Itu adalah bangunan asli ya, bangunan asli yang dibangun pada zaman Rasulullah SAW dan para sahabat ya. Jadi dulu Masjid Nabawi ini kecil, nggak besar seperti sekarang ya. Itu yang kuning-kuning itu ya. Nah, adapun yang sekarang ke belakang sini, ke samping kiri dan ke samping kanan, itu semuanya adalah perluasan Masjid Nabawi ya. Dan di sebelah ujung sana itu lokasi Raudhah. Oke jamaah semua, akan kita lanjut videonya setelah sholat isya. Kita akan menunggu sholat isya di Masjid Nabawi. Baik jamaah sekalian, ini adalah suasana setelah sholat isya ya. Setelah jamaah sholat isya bubar ya. Jadi bisa jamaah lihat ya, ini kondisi masjidnya sepi ya, tidak seramai tadi ya. Nah, itu ya. Nah itu bagian sana jamaah yang dikasih sekat ya, ada sekat nih. Nah ada sekat tenda putih ini ya. Ini adalah sekat ini khusus untuk jamaah wanita yang akan berangkat menuju ke Raudhah ya. Jadi dibuat pintu khusus mulai dari belakang ya sampai menuju ke Raudhah, itu khusus untuk perempuan. Insyaallah ya. Jadi ini bedanya jamaah ya, kalau di Madinah ini kalau setelah selesai sholat fardu ya sudah masjidnya sepi ya. Sepi karena tidak ada kegiatan lagi ya. Nanti akan ramai lagi menjelang sholat fardu ya. Berbeda dengan di Masjidil Haram. Kalau di Masjidil Haram walaupun tidak pada waktu sholat ya, masjid itu selalu ramai setiap saat ya. Karena di sana ada Ka'bah ya, yang mana setiap saat orang melaksanakan tawaf, baik tawaf untuk umrah ataupun tawaf untuk tawaf sunnah ya. Nah, ini saya keluar dari pintu Al-Hijrah ya. Ini tips bagi jamaah yang berangkat Nabawi ya, biar nanti tidak bingung di mana tempat hotel kita ataupun tempat di mana kita pertama kali masuk dan keluar ya. Maka diingatkan kita pertama kali masuk ke masjid nomor berapa atau namanya pintu apa,
Kemudian nanti ketika pulang juga cari nomor yang sama, nomor dan pintu yang sama ya. Itu tipsnya. Nah, ini jamaah sekalian, ini pintu keluar ya wanita ya yang habis tadi Raudhah ya. Dan ini adalah pintu Babu Salam nih jemaah. Ini pintu Babu Salam, ada tulisan pintu nomor 1 ya. Pintu nomor 1 ini adalah pintu untuk menuju ke makam Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau jamaah ingin berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar As-Siddiq dan juga Umar bin Khattab, maka lewat pintu ini, pintu nomor 1 ya. Namun sekarang ini pintunya sudah dipagar seperti jamaah ya. Jadi kita harus cari pintu masuknya. Jadi nggak bisa langsung. Kalau dulu bisa. Ini nggak ada pagar di sini. Jadi begitu datang dari sini langsung masuk ke pintu. Sekarang nggak bisa. Sekarang harus mengitari pagar-pagar ini dulu ya. Ya. Sambil kita menuju ke sana. Jadi saya akan berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Kita lihat-lihat sekitarnya jemaah ya, sekitar masjid. Masya Allah, inilah suasana di malam hari di Masjid Nabawi ya. Suasana di luar ya tetap ramai ya, walaupun tidak seramai tadi ya, tidak seramai tadi. Ini toilet laki-laki ya, bagi jamaah yang ketika di Masjid Nabawi karena mungkin pulang ke hotel jauh ya untuk ke toilet, maka bisa pakai toilet ini. Ini juga pergantian shift kerja nih ya nih. Para pekerja-pekerja Masjid Nabawi ini, orang-orang Bangladesh ini. Mereka sudah selesai shiftnya, ganti shift berikutnya. Masya Allah ya jamaah ya. Nah, masuknya lewat sini jamaah ya. Jadi tadi di pagar coklat lurus aja, nanti ketemu pagar-pagar aluminium seperti ini. Kita masuk ke dalam sini. Nah itu di seberang sana jamaah ya. Ini adalah yang ada payung-payungnya. Ini akses atau jalan menuju ke Raudhah. Jadi kalau jamaah sekarang ingin menuju ke Raudhah, sholat di dalam Raudhah ya, itu antriannya lewat sana. Antrian lewat sana. Dan sekarang Masya Allah ini sudah dibuatkan tenda jamaah ya. Sebelum hajian kemarin ya, sebelum hajian kemarin tidak ada tenda. Sekarang Masya Allah ya, sudah dibuatkan tenda, lihat ya. Nih jamaah ya, sudah dibuatkan tenda ya. Ini untuk antri yang mau ke Raudhah ya, supaya tidak panas ya. Karena memang saat ini lagi musim panas. Panas banget ya kalau siang-siang jamaah yang antri ke Raudhah, udah kasihan. Makanya sudah dibangunkan tenda-tenda seperti ini. Masya Allah, tabarakallah jamaah kubah. Inilah kubah hijau, di mana di bawah kubah ini adalah tempat dimakamkan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama kedua sahabatnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan juga Umar bin Khattab. Adapun yang kubah yang silver ini jamaah ya, kubah ini adalah tempat imam Masjid Nabawi ya. Tapi sekarang dipindah tempat imamnya ke dalam Raudhah. Jadi ini pintu keluar masuk imam ya, pintu-pintu ini, dan juga pintu keluar masuk jenazah yang akan disolatkan di Masjid Nabawi dan akan dimakamkan di Baqi ya. Makam Baqi sebelah sana jamaah ya, ini yang ada pagar-pagar atas belakang, paling belakang ini adalah Maqbarah Baqi, kuburan Baqi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim
Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid ya. Ini jamaah, ini adalah menara Babus Salam, menara pintu 1 Babus Salam ya. Pintu ini yang dibuka 24 jam ya jamaah. Jadi pintu-pintu yang lain nih, pintu yang 4 dan lain sebagainya, itu pintu-pintu tersebut akan ditutup nanti ya, sekitar jam 11 atau jam 11 setengah 12 itu sudah ditutup pintu-pintunya. Adapun pintu ini, pintu Babus Salam ini tetap dibuka 24 jam. Jadi kapanpun jamaah ingin berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW, maka lewat pintu ini kapanpun bisa, mau pagi, siang, malam juga bisa ya. Insyaallah. Tabarakallah nih pintunya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aftah li abwaaba rahmatik wa a'udzubika minasyaitonir rajim. Ya, jemaah sekalian, ini khusus bagian depan ini tidak ada yang boleh sholat di tempat ini ya. Ini khusus untuk penziarah, khusus untuk jamaah yang hanya ingin berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW ya. Ini jamaah, ini adalah mihrab Utsman bin Affan ya, tempat dimana sahabat Utsman bin Affan mengimami ketika beliau menjadi khalifah. Adapun ini mimbar Nabi Muhammad SAW, dan ini adalah merupakan permulaan dari raudhah, yang mana Rasul mengatakan ma baina baiti wa mimbari raudatun min riyadil jannah ya, antara rumahku ya, itu rumah Nabi Muhammad SAW yang sekarang menjadi makbarah beliau, antara rumahku dan mimbarku ini, mimbar yang tadi itu adalah raudhah, yaitu salah satu taman dari taman-taman surga ya. Dan ini adalah raudhah ya jamaah ya. Ini raudhah, ini adalah mihrab Nabi ya. Ini sekarang ditutup raudhahnya, ada waktu-waktu tertentu ya. Ini jamaah, mari kita sama-sama berziarah ke makam baginda Rasulullah SAW. Jamaah yang bisa menonton bisa hadirkan hati jamaah sekalian. Anggap saja jamaah sedang berdiri di depan makam Nabi Muhammad SAW. Lalu kita akan mengucapkan salam kepada beliau. Bisa nanti jamaah ngikutin saya ketika mengucapkan salam kepada baginda Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, ini setelah orang yang berdiri ini ya, kita di sana mengucapkan salam. Ada tulisan di atasnya, Huna assalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya. Ada tulisan. Ya. Sambil nunggu kita ucapkan salam. Ini yang ada tulisan Rasulullah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya Safwatullah. Assalamu alayka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaika wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummatihi. Assalamu alayka ya Abu Bakar. Assalamu alayka ya Abu Bakar As-Siddiq wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ya Umar ibn al-Khattab. Assalamu alayka ya Faruq wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya Allah, sampaikanlah salam kami ya. Salam kami kepada baginda
Rasulullah SAW. Dimanapun kami berada, di tanah air maupun dimanapun, salamkan salam kami kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kami mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW di hari kiamat nanti. Mudah-mudahan Allah pertemukan kami di akhirat nanti bersama baginda Rasulullah SAW. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Yang sekalian, jadi seperti itu tata cara berziarah kepada baginda Rasulullah SAW. Cukup menyampaikan salam saja ya. Insya Allah salam kita sampai kepada baginda Rasulullah SAW. Amin amin Allah ya rabbal alamin. Nah, ini jamaah, ini adalah pintu masuk antrian menuju ke dalam Raudhah ya. Ini saat ini waktunya untuk wanita ya, habis isya nih. Sekarang jam 10.23, setengah 11 malam. Jadi dari mulai habis isya sampai jam 12 malam ini Raudhahnya khusus untuk wanita ya. Adapun untuk laki-laki nanti bisa dimulai di atas jam 12 malam. Jadi jam 1 malam sampai subuh itu waktunya untuk laki-laki ya, yang mau menuju ke dalam Raudhah. Baik jemaah sekalian, alhamdulillah, terima kasih telah mengikuti kegiatan saya malam hari ini di Masjid Nabawi ya. Mudah-mudahan jamaah semua bisa merasakan kenikmatan beribadah di dalam Masjid Nabawi ya. Dan mudah-mudahan ya ini menambah kerinduan ataupun bisa mengobati kerinduan jamaah yang pernah datang ke Masjid Nabawi ataupun yang belum pernah datang ke Masjid Nabawi ya. Mudah-mudahan jamaah semua diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa berkunjung ke Masjid Nabawi ya. Baik dalam ibadah haji ataupun ibadah umroh ya. Terima kasih, jangan lupa untuk subscribe, komen ya, dan juga like dan share. Terima kasih, sampai ketemu lagi di vlog-vlog saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.